Kita mulai ya kelasnya ya. Kita mulai ya kelasnya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bisa di-unmute dulu mic-nya. Waalaikumsalam. Malam juga, Kak. Ya, alhamdulillah. Kali ini kita akan mempelajari materi UTBK ya, UTBK Geografi. Sebelumnya, aku mau share screen dulu nih. Udah terlihat belum share screen-nya? Udah, Kak. Udah, oke. Sebentar aku ini. Ya. Nah, kali ini kita akan mempelajari materi geografi di UTBK nih. Nah, di UTBK itu kan ada banyak materinya ya di Sosum, salah satunya itu geografi. Nah, geografi ini sendiri itu kan babnya banyak banget nih ya, banyak banget gitu. Nah, makanya dari bab yang banyak banget itu di UTBK ini nggak semuanya keluar gitu bab-babnya. Kalian tahu nggak sih yang keluar itu bab-babnya apa aja? Ada yang tahu nggak? Coba di unmute gitu. Kali aja ada yang tahu. Ada yang tahu bab-babnya apa aja? Kebuka. Kalau nggak, aku langsung kasih tahu aja ya. Jadi bab yang sering keluarnya itu ada banyak nih, seperti ini. Jadi babnya itu, bab besarnya ada pemetaan, penginderaan jauh, sistem informasi geografis, litosfer, hidrosfer, biosfer, antroposfer, dan atmosfer. Makanya yang fer-nya itu banyak keluar gitu. Nah, salah satunya yang banyak keluar itu pemetaan. Nah, kalau pemetaan ini, kenapa banyak keluar? Karena dia itu subbabnya lumayan banyak gitu. Nah, sebab pemetaan ini bahkan kalau di soal UTBK itu yang aku lihat ada, kalau di 2017 itu ada SBM kan ya namanya, di SBM, terus di UTBK yang tahun lalu dan tahun sebelumnya juga itu bab pemetaan ini itu bisa sampai 5 soal gitu, 5 soal sendiri. Makanya untuk kali ini kita akan membahas tentang pemetaan dan subbab-subbabnya nih, kayak gitu. Nah, ini udah siap kan ya buat mengikuti materinya? Ada yang... Ini suara saya terdengar kan ya? Dengar, Kak. Ya, alhamdulillah. Oke, kita lanjut nih ya. Untuk mempersingkat waktu juga, kita akan membahas tentang komponen peta nih. Nah, di sini, adik-adik di sini atau kakak-kakak atau mungkin di bawah aku sedikit gitu, ada yang tahu nggak komponen peta itu nih yang aku tunjuk di slide ini ada apa aja? Ada yang bisa nyebutin nggak? Slide-nya belum kegeser, Kak. Slide-nya Masih belum. judul doang, Kak. Oh, sebentar. Kok gitu ya? Sebentar. Sebentar. Udah ganti, Kak? Udah ganti belum? Udah, Ini udah. Kak. Baru ganti. Nah, ya. Untuk komponen petanya ini, ada yang bisa nyebutin nggak? Dari yang aku tunjukin nih di slide. Ada apa aja gitu komponen peta yang kalian ketahui? Coba di unmute dulu mic-nya, di mikrofonnya nyalain. Salah juga nggak apa-apa gitu maksudnya. Aku pengen tahu aja gitu, jadi kalian ini setahu kalian aja gitu, komponen peta itu ada apa aja sih yang kelihatan di sini aja gitu. Ada apa aja, ada yang bisa jawab? Halo? Ada yang bisa jawab komponen petanya apa saja? Lim, Yuli, Dimas, siapa lagi nih? Ada Fatres, Aima, ada yang bisa jawab? Nih, kelihatan? Kelihatan. Lanjut aja, Kak. Iya tadi. Oke, aku lanjut aja deh ya, karena kayaknya maunya dengerin sambil nyatet aja kali ya. Jadi komponen peta itu ada 12 nih. Yang pertama judul. Nah, judul ini biasanya itu ditulis dengan huruf kapital ataupun hurufnya ini lebih jelas daripada huruf-huruf yang lainnya. Karena tujuannya itu untuk mengetahui informasi yang ada di dalam peta ini. Itu namanya judul yang pertama. Nah, yang kedua ini ada garis tepi nih. Nah, garis tepi ini itu
ada yang warna hitam ini namanya garis tepi. Nah, garis tepi ini berfungsi untuk membatasi layout peta. Layout peta itu berisikan peta, ini yang ada di kotak ini, sama informasi yang ada di dalamnya. Ini namanya layout. Nah, layout ini dibatasi oleh garis tepi. Dicatat ya, namanya garis tepi. Nah, selanjutnya ada garis yang warna biru nih. Ada yang melintang ke kanan ke kiri, dan ada juga yang dari atas ke bawah. Nah, garis ini disebut dengan garis astronomis. Nah, kalau untuk yang garis lintang atau yang dari kanan ke kiri ini, itu biasanya digunakan untuk membedakan musim. Jadi, seperti di sini, ini kan kelihatan 1 derajat ya. Kalau 1 derajat itu berarti dekat ekuator. Ekuator kan itu 0 derajat lintangnya. Nah, berarti itu iklimnya tropis. Sedangkan makin ke atas, ke arah kutub, ataupun ke bawah ke arah kutub, itu iklimnya maka makin dingin gitu. Jadi ketemu subtropis dan juga ada iklim kutub. Dicatat ya, kalau untuk lintang itu musim. Nah, sedangkan untuk yang bujur, garis bujur nih dari atas ke bawah itu untuk melihat perbedaan waktu. Maksudnya gimana? Karena garis bujur ini kan dibentangkan dari kutub utara ke kutub selatan. Nah, perbedaannya itu dari sini, misalnya di bagian yang sebelah sini, itu masih jam 5 sore misalnya. Nah, sedangkan nanti di bagian yang sebelah sininya lagi gitu, itu sudah jam 6 kayak gitu. Nah, perbedaan ini biasanya baru terlihat dari 15 derajat. Jadi jarang rentangnya 15 derajat. Setiap 15 derajat garis bujur ini itu rentangnya 1 jam perbedaannya. Seperti misalnya kalau di sini perbedaannya kan ini ada 109 sama 112. Kalau ini kan belum sampai 15 derajat kan, baru sampai 9, 10, 11, 12, baru sampai 4 derajat. Jadi itu masih satu zona waktu. Sementara kalau udah 15 derajat, itu jadi perbedaannya 1 jam. Kayak misalnya wilayah Indonesia bagian barat dengan wilayah Indonesia bagian tengah itu bedanya 1 jam. Kemudian juga ada Indonesia bagian tengah dengan Indonesia bagian timur, itu perbedaannya juga 1 jam. Jadi jarak 15 derajat garis bujur itu perbedaannya 1 jam rentangnya. Nah, kemudian ada juga ini namanya orientasi. Orientasi juga sering kita sebut dengan arah mata angin. Nah, untuk di peta ini biasanya digunakan arah mata angin utara untuk menunjukkan arah atas pada peta. Nah, selanjutnya ada juga skala peta. Nah, skala peta ini ada 2 nih kalau di peta ini. Ada skala teks atau tulisan ini yang di atas. Kemudian ada juga skala batang. Cara bacanya sama, itu seperti di sini 1/3000 sekian, itu maksudnya 1 cm di peta itu sama dengan 3000 di kenyataan gitu, di jarak sebenarnya kayak gitu. Nah, selanjutnya ini ada warna ya. Nah, di sini kita bisa melihat ada warna kuning dan juga warna hijau. Nah, warna ini di sini itu untuk membedakan wilayah-wilayah yang ada di peta. Nah, untuk mengetahui informasi dari warna tersebut biasanya nanti kita lihat di legenda kayak gitu. Nah, selanjutnya ini ada simbol. Nah, simbol ini ada kotak seperti ini, ada juga bulat yang merah-merah ini. Itu kalau yang kotak biasanya itu untuk ibu kota provinsi, sementara kalau yang bulat itu untuk ibu kota kabupaten. Dicatat ya, jangan lupa. Kemudian ada yang 8 tadi, legenda. Nah, legenda ini berfungsi untuk memberikan informasi apa sih yang ditulis di dalam peta ini. Kan kalau tanpa adanya legenda, kita nggak tahu tuh warna hijau ini apa, rumput gitu kan. Nah, ini kan bukan rumput. Jadi di sini warna hijau ini ada legenda, ada keterangannya bahwa rendah potensi rawan banjirnya. Jadi untuk daerah yang warna hijau ini potensi banjirnya rendah. Jadi fungsi legenda ini untuk membaca informasi yang ada di dalam peta tersebut. Nah, selanjutnya ada juga lettering atau pemberian nama dari tempat-tempat. Ini seperti ini ada Selat Karimata, terus juga ada Provinsi Kalimantan Tengah, Ketapang, Pontianak, dan lain-lain. Ini untuk memberikan informasi nama-nama tempat. Selanjutnya ada insert peta. Nah, insert peta ini biasanya digunakan untuk peta-peta tematik seperti yang ada di contoh nih. Nah, insert peta ini biasanya digunakan untuk mengetahui posisi letak pemetaan. Seperti di sini kan judulnya Provinsi Kalimantan Barat. Banyak kan orang yang bingung gitu, Kalimantan Barat tuh di mana sih? Makanya insert petanya itu ditunjukkan Pulau Kalimantan. Kemudian di bold di sini atau diberi warna merah
di mana letak Kalimantan Baratnya itu. Nah, kalau insert peta ini biasanya itu digunakan juga contohnya kayak gini. Ini kan untuk Kalimantan ya. Kalau misalnya untuk Jawa, misalnya ada pemetaan wilayah Jakarta gitu. Nah, maka insert petanya itu yang dimasukkan akan bentuk Pulau Jawa kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya petanya untuk Pulau Jawa, insert petanya itu pasti akan peta Indonesia. Jadi insert petanya itu seperti makin jauh kayak gitu. Misalnya kita mau memetakan Sumatera Utara, berarti nanti insert petanya itu Pulau Sumatera, kayak gitu contohnya. Nah, selanjutnya yang ke-11 dan ke-12 ini ada sumber data dan juga tahun pembuatan. Nah, untuk sumber data ini biasanya kita harus nulis nih di mana kita mendapatkan informasi peta tersebut. Misalnya kita ngambil petanya itu dari BMKG atau dari BIG atau mungkin dari internet gitu. Nah, sumbernya itu harus ditulis kalau untuk pembuatan peta. Tanpa adanya penulisan sumber ini, maka biasanya petanya itu akan disebut plagiat gitu. Makanya harus ditulis sumber petanya. Kemudian untuk tahun pembuatan itu juga harus dicantumkan karena kalau untuk peta itu kan bumi itu berubah-berubah ya, makanya harus dicatat gitu tahun pembuatan petanya itu tahun berapa. Seperti ini sini ada tulisannya 2 April tahun 2009 kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau sudah paham? Kalau sudah paham kita lanjut. Maaf Kak, Ya? ingin bertanya. Iya, boleh. Silakan. Untuk yang skala itu kan, skala peta itu kan ada yang skala batang ya Kak. Iya. Itu caranya nanti apabila ada soalnya itu gimana ya Kak kalau menghitungnya? Itu biasanya ada hitungannya atau tidak? Sama yang insert tadi Kak. Itu yang di Zoom itu bagaimana ya Kak? Oh, yang insert sebentar. Ya, yang ini ya. Ya. Oke, kalau untuk skala batang ini biasanya untuk soalnya itu jarang keluar sih, tapi kalau misalnya dihitung, cara ngitungnya itu seperti ini. Misalnya, ini kan ada angka 50, terus ada 100 ya. Jadi, ke presentasi. oh sebentar. Coba Masih slide-nya slide biasa doang nggak? Oh iya. Nah, itu. Soalnya di Zoom sebenarnya, Kak. Sebentar ya, Kak. Komputernya kayaknya agak... Ini nge-zoom Ini baru. kelihatan. Ini kelihatan. Kelihatan. Ya, ini kan ada 50, kemudian ada 0, ada 60, ada 50 lagi, terus ada 100. Nah, di sini itu maksudnya kayak gini cara ngitungnya. Jadi, tiap jarak 50 nih, jarak 50 itu, jarak 1 cm di peta itu sama dengan 50 km di jarak sebenarnya gitu. Kalau skala batangan, cara ngitungnya seperti itu. Misalnya di sini ada yang ditulis misalnya di soal kayak gimana ya, misalnya ada 0, yang pertama sini ada 0, kemudian di sini ada 10, di sini ada 20, di sini ada 30. Berarti itu 1 cm di peta sama dengan 10 km di jarak sebenarnya gitu. Cara baca skala batang. Nah, sampai sini udah paham kalau untuk skala batangnya? Cara baca skala batang? Ya Kak. Udah, oke. Kemudian ke insert ya tadi ya? Ya. Nah, kita insert. Nah, untuk insert peta sendiri, ini biasanya digunakan untuk mengetahui letak wilayah yang dipetakan gitu. Misalnya, kayak tadi kan Kalimantan Barat ya. Kita kan kadang bingung gitu Kalimantan Barat itu letaknya ada di sebelah mana, makanya ditaruh insert nih. Insertnya itu kenapa Pulau Kalimantan? Karena biar terlihat di mana letaknya baratnya itu di mana. Kan tahunya kita kalau arah mata angin barat di kiri gitu kan ya. Nah, tapi kan kalau dari Kalimantan ini nggak sepenuhnya di kiri aja gitu, tapi agak ke bawah sedikit gitu Kalimantan Baratnya. Nah, jadi fungsi insert itu di sini untuk memperjelas letak si peta yang lagi dijelaskan itu. Misalnya ada juga kayak tadi saya contohkan kan ya, ada misalnya kita memetakan peta Sumatera Utara atau Medan kan gitu ya. Nah, Medan itu kan ada di Pulau Sumatera yang agak ke atas gitu kan dekat Aceh. Nah, makanya kan ada orang yang nggak tahu gitu misalnya Medan ada di mana. Makanya kita harus menggunakan Pulau Sumatera sebagai insert peta kita gitu untuk mengetahui di mana letak Medan itu sendiri kayak gitu. Jadi seperti
Berarti kalau yang di dalamnya ini itu yang di zoom dari peta insertnya itu kayak gitu. Jadi peta insertnya ini jarak jauhnya dari peta yang sedang kita petakan kayak gitu. Jadi misalnya kita memetakan peta Jakarta, insert petanya itu Pulau Jawa. Kalau kita memetakan Pulau Jawa, insert petanya itu Indonesia kayak gitu. Semua pulaunya kayak gitu. Kalau misalnya kita memetakan Indonesia, berarti insert petanya itu peta Asia Tenggara misalnya kayak gitu. Kalau kita memetakan Asia Tenggara, insert petanya itu maka peta Asia kayak gitu. Kalau kita memetakan peta Asia, berarti insert petanya itu peta dunia kayak gitu. Jadi insert petanya itu makin jauh dari si yang kita petakan di dalamnya itu. Sampai sini udah paham untuk penggunaan insert peta? Sudah, Kak. Terima kasih, Kak. Udah. Oke, baik. Kita lanjut nih ya. Kan udah paham tuh katanya. Aku punya soal nih. Nggak kelihatan soalnya. Sebentar. Aku punya soal nih. Ada yang bisa jawab? Informasi yang bisa didapatkan dari adanya komponen garis bujur pada peta dunia adalah ada A, perbedaan waktu di dunia, ada B, posisi relatif suatu wilayah, C, perbedaan topografi dunia, D, perbedaan kondisi iklim di dunia, dan E, perbedaan bioma yang ada di dunia. Jawabannya apa nih? Ada yang tahu? A. Iya, Ayama. Kenapa tuh A? Karena tadi jelasinnya katanya bujur itu waktu, terus kalau lintang itu musim. Iya, betul. Nah, iya. Nah, soal-soal seperti ini nih, soal yang aku tampilkan ini, itu soal asli SBM, tapi ya, ini SBM 2015. Jadi, soal yang seperti ini, kan SBM itu biasanya, UTBK itu biasanya soalnya mirip-mirip. Nah, seperti ini, itu harus dicatat, ataupun mungkin karena ini belajar, mungkin bisa di-screenshot kali ya, mungkin kalau misalnya di HP kalian bisa kayak gitu. Nah, berarti sudah mengerti ya. Kita lanjut nih ke materi selanjutnya. Di subbab di bab pemetaan juga, tapi subbab lain, namanya itu proyeksi peta. Nah, kalian tahu kan bumi itu bulat, bukan datar ya. Di sini nggak ada kan Slide-nya yang belum ganti, Kak. Oh, Slide-nya ternyata masih belum ganti lagi. Ya ampun, kenapa laptop aku? nggak usah di present Zoom aja, Oh, Kak. nggak usah di present ya. Langsung. Gini aja ya. Kelihatan Ya, tapi. kelihatan. Oh, kelihatan. Oke. Ya, Nah, kalau ada selanjutnya. soal jawabnya langsung aja ya, jangan lewat chat takutnya nggak Iya, kebaca. Jadi ini yang jawab lewat chat soalnya. Oh, ada yang lewat chat. Oh, aku nggak ngecek. Mohon maaf. Boleh di open mic aja kali ya? Iya. Tolong, iya, di open mic aja. Nah, selanjutnya kita ada proyeksi peta nih. Di sini nggak ada kan yang berpikiran kalau bumi itu datar, nggak ada kan ya? Bumi itu kan bulat ya. Nah, tapi bumi itu bulatnya tidak sempurna seperti yang dicontoh ini sebenarnya. Jadi agak ada tidak bulat sempurna gitu. Ada petot-petotnya dikit kayak gitu. Nah, untuk itu kita perlu nih yang namanya proyeksi peta, karena kalau untuk jalan ataupun kita lagi jalan-jalan kan nggak mungkin ya kita harus bawa globe gitu kan, susah kan ya ngelihat petanya, ngelihat globe. Nah, makanya ada proyeksi peta, di mana proyeksi peta ini sebenarnya itu adalah cara memindahkan bumi yang bulat itu yang tadi ada garis lintang dan garis bujur ke bidang datar ataupun peta gitu. Nah, proyeksi ini ada 3 nih, ada azimutal atau datar, kemudian yang kedua ada silindrikal atau tabung, kemudian yang ketiga ada konikal atau kerucut. Nah, untuk zenital ini atau datar biasanya itu dilakukan proyeksinya di wilayah kutub. Kenapa di wilayah kutub? Karena bagian datar ini itu lebih cocok di wilayah kutub, sedangkan kalau di wilayah ekuator kan ini agak melengkung ya. Kalau di bumi sebenarnya itu kan yang tadi penyot-penyot itu tidak terlalu bagus untuk di garis ekuator karena nanti terjadi distorsi atau perubahan yang sangat jelas gitu. Jadi bentuknya itu nggak bagus gitu. Makanya daerah kutub ini biasanya menggunakan zenital atau sumbu datar kayak gitu. Nah, selanjutnya juga ada yang namanya tabung. Nah, untuk proyeksi tabung atau silindrikal ini biasanya digunakan di lintang rendah atau ekuator. Nah, negara yang biasanya menggunakan proyeksi tabung ataupun silindrikal ini itu ada Indonesia contohnya. Terus juga ada Brazil, terus juga ada India, ada Thailand, ada Filipina, pokoknya yang di
negara-negara yang ada di ekuator dan sebagainya gitu. Yang ada di ekuator itu lebih cocok pakai proyeksi tabung. Sementara yang di konikal atau kerucut ini biasanya ada di lintang tinggi gitu. Seperti misalnya Jepang, terus juga Cina, terus juga ada wilayah, kalau yang di bawah tuh ada Australia, ada Chile, terus ada juga Spanyol, kayak gitu. Jadi kalau konikal itu biasanya lintang rendah yang mendekati kutub gitu. Jadi yang ke atas ke sini yang mendekati kutub, yang di sini nih, yang di antara daerah kutub dan daerah ekuator, baik yang di arah utara maupun yang di arah selatan. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak mengenai proyeksi peta? Takutnya kecepatan gitu ngejelasin. Ada yang mau bertanya? Tolong di open mic-nya. Kalau nggak ada, aku mau lanjut tapi ada soal dulu nih gitu. Karena kalau diem-diem aja kan berarti udah ngerti lah ya. Oke, kita lanjut ya. Ini ada soal nih. Negara Inggris itu sangat cocok diproyeksikan dengan jenis proyeksi apa? Yang tadi ada 3. Ada kerucut, ada tabung, dan juga ada datar. Yang cocoknya untuk negara Inggris itu proyeksi apa? Ada yang bisa jawab? Kerucut bukan, Kak? Inggris tuh di mana ya? Ayo coba diingat-ingat. Untuk proyeksi negara Inggris cocoknya di mana? Proyeksi apa? Inggris di Eropa. Ya, kalau Eropa bagiannya apa tuh? Di dekat ekuator atau di dekat kutub atau di lintang tinggi? Masih agak ragu-ragu ya, padahal tadi jawaban Aima tuh benar. Jadi jawabannya itu kerucut, benar. Kenapa? Karena negara Inggris itu merupakan daerah atau wilayah yang berada di lintang tinggi, di mana lintang tinggi itu cocok menggunakan proyeksi kerucut kayak gitu. Nah, kalau misalnya negara apa ya? Misalnya aku pengen nanya negara Malaysia deh. Malaysia cocoknya pakai proyeksi apa? Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa jawab Malaysia pakai proyeksi apa? Dari 3 proyeksi yang ada di slide ini nih. Silindrikal, Kak. Apa? Tabung. Tabung, iya betul. Silindrikal, ya. Berarti udah paham ya sampai sini? Kita lanjut ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini kita ada world map atau peta dunia. Kecil banget. Nah, ada peta dunia. Nah, peta dunia ini itu menggunakan proyeksi tabung. Makanya kenapa wilayah Greenland nih yang di sini, terus juga yang di atas-atas ini itu tidak sesuai bentuknya. Kayak misalnya yang tadi nih yang aku bilang tadi Greenland, masa jadi lebih besar daripada Amerika Serikat gitu kan. Makanya oleh karena itu kalau yang di atas ini itu lebih cocok menggunakan kerucut. Kenapa? Karena nanti bentuknya itu atau wilayahnya itu sama dengan hampir mirip gitu dengan yang aslinya gitu. Sementara kalau yang kayak gini pakai mikendor atau tabung itu biasanya akan ada distorsi bentuk dari wilayah yang dipetakan tersebut. Oke, lanjut kita ke subbab berikutnya namanya jenis-jenis peta. Nah, peta ini ada banyak. Tapi cuman dibagi gitu jadi 2, ada peta umum dan peta tematik. Untuk peta umum itu biasa kita lihat lah ya, itu namanya atlas. Nah, atlas ini biasa juga disebut dengan peta korografi. Nah, isinya itu hanya biasanya administratif, terus juga perbedaan tinggi atau rendahnya permukaan bumi. Biasanya kalau yang tinggi itu warnanya merah kalau di atlas, kemudian makin rendah itu warnanya jadi kuning, terus jadi hijau kayak gitu biasanya. Kemudian yang kedua itu ada peta topografi. Nah, peta topografi ini biasanya juga digunakan untuk peta penjelajahan gunung ataupun digunakan untuk mitigasi bencana biasanya, karena kalau di peta topografi ini itu ada garis-garis kontur. Nah, garis-garis kontur ini itu menandakan ketinggian wilayah. Kayak di sini, sebentar saya share
Nah, di sini kalau untuk di sini itu misalnya yang di atas ini kan ada 100 meter, jadi ketinggiannya itu 100 meter, kemudian terus ada 87, 80, dan seterusnya. Itu jadi garisnya itu berdasarkan ketinggiannya satu garis ini. Misalnya 20 meter nih, nah 20 meter ini tingginya segaris ini segaris ini 20 meter semua. Ini juga 40 meter, ini segaris ini 40 meter semua kayak gitu. Itu pun seterusnya. Nah, makin rapat garisnya nih yang kayak gini kan rapat banget. Itu berarti dia terjal atau curam gitu wilayah lerengnya. Sementara kalau yang jauh-jauh kayak gini itu biasanya landai. Nah, biasanya kalau yang jauh-jauh seperti ini itu banyak digunakan untuk pemukiman kayak gitu. Sementara kalau yang curam ini biasanya nggak ada pemukiman, hanya ada vegetasi aja biasanya. Nah, selanjutnya ada peta tematik atau peta khusus. Nah, peta khusus ini sama seperti peta yang di awal tadi, kayak peta persebaran wilayah banjir, terus juga ada peta persebaran penduduk di bawah garis kemiskinan, dan juga ada peta kepadatan penduduk, kayak gitu. Nah, untuk peta khusus ini sendiri, jadi di mana petanya itu menggambarkan kenampakan fenomena-fenomena tertentu di permukaan bumi, kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas untuk jenis-jenis peta? Bagaimana? Sudah cukup jelas kali ya? Karena nggak ada yang respon nih, kita lanjut ya. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu skala. Jadi kita balik lagi ke skala tadi. Nah, skala ini itu, tadi kan kita udah mengenal 2 skala ya. Nah, sebenarnya skala itu ada 3. Jadi ada skala numerik atau angka, jadi kayak 1:2500 kayak sekian gitu, itu namanya skala angka atau numerik. Sementara kalau skala batang gitu bentuknya kayak penggaris gini, ada hitam, ada putihnya kayak gitu. Itu menandakan 1 cm aja sih ini sebenarnya untuk garis hitam putihnya itu kayak gitu. Kemudian ada juga skala verbal ataupun kalimat. Jadi ditulis gitu. Jadi 1 inch to 1 mil kayak gitu. Ataupun misalnya 1 cm untuk 1 kilometer di wilayah sebenarnya kayak gitu biasanya tulisannya. Kemudian ada juga nih rumus yang penting gitu. Ini namanya segitiga ajaib ya, segitiga ajaib di skala. Nah, segitiga ajaib ini kenapa disebut ajaib? Karena untuk kita mengetahui rumus skala itu, kan rumus skala itu jarak pada peta per atau dibagi jarak sebenarnya gitu kan ya. Nah, dengan segitiga ajaib ini kita dengan mudah nih tahu rumus-rumus yang bakalan diotak-atik gitu di soal-soal di UTBK nanti. Misalnya kita mau mengetahui mencari jarak pada peta, berarti kita tinggal tutup jarak pada petanya nih seperti gambar yang ini. Jadi untuk rumus jarak pada peta itu kita tinggal mengalihkan skala dengan jarak sebenarnya. Kemudian kalau misalnya kita ingin mengetahui jarak sebenarnya, kita tutup jarak sebenarnya, berarti rumusnya jarak pada peta per atau dibagi skala, kayak gitu. Nah, untuk contoh soalnya, kita ada di slide berikutnya nih. Nah, seperti ini. Misalkan kita lihat ya, ada kota X dan kota Z memiliki jarak 600 km. Dalam peta, jarak kedua kota tersebut itu 12 cm. Berapa skala yang digunakan peta tersebut? Nah, berarti kan kita harus mengetahui rumus skala. Dengan segitiga ajaib tadi, kita bisa mengetahui nih, rumus skala itu JP atau jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Kita balik lagi ke soal. Jarak pada peta di sini itu 600 km. Kita ubah dulu menjadi cm, jadi 60 juta. Nah, kemudian kita tulis ini jarak sebenarnya itu 60 juta. Dibagi, tadi kan jarak sebenarnya dibagi jarak pada peta kan? Nah, jarak pada petanya itu 12 cm. Maka dibagi 12 di sini. Kemudian, jadi kita ketahui 60 juta dibagi 12 itu sama dengan 5 juta. Jadi skalanya itu 1:5 juta. Untuk skalanya seperti itu. Selanjutnya ada juga nih bentuk soal yang sedikit berbeda, tapi menggunakan segitiga ajaib yang tadi, segitiga yang ini. Nah, seperti ini, misalnya jarak antar kota A dan kota B di peta itu jaraknya 4 cm. Nah, skala petanya ini sudah diketahui, 1:250.000.
Nah, yang ditanyakan berapakah jarak sebenarnya kota A dan kota B. Nah, untuk tadi yang jarak sebenarnya berarti kita itu harus menutup jarak sebenarnya. Berarti rumusnya yang kita dapatkan ini adalah jarak pada peta dibagi skala, ya kan? Nah, kita balik lagi ke soal, berarti jarak pada peta kita ketahui 4 cm. Skalanya 1/250.000. Nah, tinggal kita bagi aja. 4 cm dibagi 1/250.000. Ini salah nol ya, sebentar. 250.000. Hasilnya itu jadi nanti, kan kalau pembagian itu dibalik ya, naik. Jadi ini naik nih. Si 250-nya itu naik, biar nggak ada pecahan gitu, biar nggak ada 1/, jadi naik. Jadi 250.000 dikali 4. Hasilnya itu 1 juta cm. Nah, karena yang ditanyakan jarak sebenarnya, ya kan? Jarak sebenarnya itu kan nggak mungkin sentimeter kan? Susah gitu. Makanya diganti menjadi kilometer, ataupun bisa juga diganti jadi meter gitu misalnya. Tapi lebih sering itu jadi kilometer. Nah, jadi hasilnya tadi yang 1 juta itu, 1 juta cm diubah menjadi kilometer. Sentimeter diubah ke kilometer kan tinggal coret nolnya 5 ya. Jadi hasilnya 10 kilometer. Jadi jarak sebenarnya kota A dan B itu 10 kilometer. Nah, dari kedua soal tersebut ada yang mau ditanyakan? Dari soal skala. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Belum, sudah jelas ya berarti ya? Ya. Ya, baik. Kita lanjut ya. Jangan lupa ini dicatat ya untuk segitiga ajaibnya. Kemudian kita lanjut ke bentuk soal berikutnya nih. Ini juga sering keluar. Dan kebetulan aku ini ngambil ini soal UTBK asli. Ini sebenarnya kalau kalian cari-cari mungkin di buku atau di internet juga ada, karena ini soal asli gitu ya. Soal asli ini tapi bukan UTBK tapi SBM 2017. Nah, jadi soalnya itu adalah jarak titik A, B, titik A dan B pada peta 1 itu skalanya 1/50.000 adalah X cm. Jadi jaraknya itu nggak diketahui di petanya, cuman skalanya aja. Kemudian skala peta 1 ini diperbesar sebanyak 2 kali. Pertanyaannya yang tepat terkait dengan peta 2 ini sebagai hasil pembesaran 2 kalinya itu apa? Ada A, jarak 2 titik pada peta 2 adalah 0,5x, B, informasi yang ditampilkan pada peta 2 lebih detail, terus ada C, penyebut skala pada peta 2 lebih besar dibandingkan peta 1, dan ada juga D, jarak sebenarnya kedua titik pada peta bertambah panjang sebesar 2 kali, ataupun E, peta 2 mengalami distorsi yang sangat besar karena adanya perubahan jarak pada peta. Nah, di sini aku akan langsung bahas aja ya untuk soalnya. Di sini kita ketahui kan tadi skala peta 1 itu 1/50.000. Kita catat nih 1/50.000. Nah, jarak peta 1 itu diketahui X cm kan? Tadi X cm nih di sini. X cm. Jadi kita tulis juga di sini jarak peta 1 itu X cm. Perbesaran skalanya itu 2 kali. Di sini ada tulisannya kan 2 kali, sebanyak 2 kali. Jadi kita tulis 2 kali. Ini 2 kali ya, bukan 2x, 2 kali gitu. Nah, hasil pembesaran petanya kita jawab di sini. Caranya kita perbandingkan dulu skala peta 2 yang akan kita cari, yaitu sama dengan skala peta 1 dikali perubahan skala. Gitu. Jadi ini seperti rumus yang bisa kita otak-atik aja gitu. Jadi biasanya ada misalnya peta A, peta B, biasanya sih gitu doang keluarnya. Jadi nggak sampai 3 peta gitu, nggak. Biasanya tetap untuk di UTBK itu biasanya tetap 2 peta aja, cuman diganti A, B, atau peta 1, peta 2 gitu. Jadi untuk penggunaan rumusnya sama aja. Skala peta 2 sama dengan peta 1 dikali perubahan skala. Ataupun misalnya skalanya dikecilkan nanti jadi misalnya -2 kali gitu. Sukanya kayak gitu, tapi biasanya kalau ini kan pembesaran, jadi kita tulis 2 di sini perubahannya. Nah, untuk skalanya tadi kita udah ketahui skala peta 1 ini 1/50.000, tinggal kita kali aja dikali 2. Nah, ini kenapa dikali 2-nya ini jadi seperti dibagi, itu karena ini kan skala itu 1 banding ya. Jadi
ini 2-nya itu ke atas, kemudian itu jadi pas dibalik, kan tadi kan ada matematika ya, biar nggak ada 1/per, jadi dibalik. Jadi ini sebenarnya hasilnya itu hanya 25.000. Jadi seperti kayak gini, misalnya aku contohin aja ya, kayak misalnya di ke atasin itu jadi 2 dikali 50.000. 2 dibagi 50.000. Kayak gini, 2 dibagi 50.000 nanti sama dengan 25.000. Kayak gini. Nah, kenapa aku tulis 1/25.000? Karena skala itu biasanya harus ditulis 1/25.000 seperti ini. Makanya tadi aku tulis per, kayak gitu. Nah, karena udah kita ketahui nih 25.000, itu kan berarti angkanya lebih kecil gitu. Nah, sementara kalau di peta geografi itu untuk skala makin kecil angkanya gitu, makin kecil angkanya kayak 25.000, atau misalnya ada juga skala yang 1/2000 gitu. Itu artinya petanya itu makin besar dan informasinya juga makin detail. Sementara peta-peta kecil misalnya 1/3 juta gitu, 1/3 juta, ataupun 1/300.000 kayak gitu, atau yang lain-lain lebih besar gitu angkanya, maka petanya itu makin kecil atau informasinya itu tidak detail. Jadi makin kecil nih angka-angkanya 2.000, 25.000 itu makin detail petanya. Jadi peta yang tadi skalanya cuma 1/50.000 menjadi 1/25.000. Berarti jawabannya yang tadi itu di sini ada B, informasi yang ditampilkan pada peta 2 ini lebih detail gitu, karena terjadi pembesaran skala di mana yang tadinya 50.000 jadi 25.000 kayak gitu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Karena kayaknya aku ngejelasinnya agak terlalu cepat gitu nggak sih? Ada yang mau tanyakan nggak untuk soal yang tipe seperti ini? Kak, saya mau tanya yang Ya, tadi cara hitung-hitungnya. cara hitung ini. Yang di mana? Yang di rumus ini? Yang 1/50 kali 2 jadi 2/50 itu. Oh iya, baik. Kalau di sini gimana ya? Aku naruhnya bisa nggak ya di sini? Ini simbolnya nggak nyala sih. Jadi kalau bisa digambar nggak sih? Kalau di sini bisa digambar nggak ya? Kalau di PowerPoint? Aku kurang tahu lagi. Nih, jadi kayak gini deh cara gampangnya ya. Aku tulis lagi di sini cara hitungnya biar lebih dimengerti lagi. Jadi peta itu kan 1/50.000. Nulisnya kan biasanya kayak gini kalau di peta umumnya. Sementara kalau di hitungan itu biasanya yang seperti ini itu ditulis 1 banding atau garis miring 50.000. Seperti ini. Nah, kalau di matematika kan 2 kayak gini tuh nggak bisa berdiri sendiri kan. Jadi yang tadinya 2 doang itu sama dengan 2/1. Kayak gini kan. Jadi nanti cara kalinya itu kayak skala peta 1 dikali perubahan skala. Ini kalau ditulisnya itu jadi 1/50.000 ini dikali 2/1 kayak gitu. Jadi kan sama dengan 2/1 per 1 kebalik 1/50.000 per 2/1 kayak gini. Nah, kalau kayak gini kan ngitungnya repot gitu kan ya. Nah, makanya caranya ngitungnya itu biar lebih gampang. Jadi biasanya kalau untuk di geografi skalanya itu satunya nggak dipakai. Sementara kalau di matematika itu yang di satunya yang ini kan yang nggak dipakai gitu. Jadi kalau di geografi ini satu yang di depannya ini nggak dipakai, satu bandingnya, jadi cuma 50.000-nya aja. Jadi makanya di sini nanti muncul gitu 50.000
dibagi 2. Jadi nanti hasilnya 25.000. Oh, aku ngerti. Kamu salah kurang ngerti karena aku nulisnya gini ya. 2/50.000 gitu ya. Iya. Oh iya, maaf. Aku ngomong apa, nulisnya apa ternyata. Masya Allah. Nih, jadi gini ya sebenarnya, kayak gini. Jadi kalau di geografi itu, satu yang ini itu nggak dipakai gitu. Kalau di matematika kan 2/1, satu yang di belakangnya itu yang nggak dipakai ya. Kalau di geografi itu yang depannya ini yang nggak dipakai. Jadi nanti kalau misalnya ada soal kayak gini 1/50.000, nanti yang dipakainya itu cuma 50.000-nya aja, 50.000-nya aja. Jadi nanti langsung 50.000/2 gitu. Udah paham sampai sini untuk penghitungan Paham, skalanya? Kak. Terima Paham, kasih. Iya, mohon maaf ya tadi aku salah tulis jadi bikin kamu bingung nih. Oke, kita lanjut ya ke selanjutnya. Ada juga selain peta tadi yang segitiga ajaib tadi, ada juga namanya rumus kontur. Nah, rumus kontur ini berbeda dengan rumus yang segitiga tadi. Karena kalau untuk rumus kontur, penyebut skalanya ini, skala konturnya itu udah ada penetapan dari sananya gitu, yaitu 1/2000 gitu. Jadi untuk mengetahui interval kontur atau kontur interval yang CI ini, kita menggunakan rumus 1/2000 dikali PS, yaitu penyebut skala pada peta yang nanti kita dapatin di soal kayak gitu. Nah, contoh soalnya ini kayak gini. Rumusnya kan tadi CI sama dengan 1/2000 dikali skala, gitu kan. Nah, di sini ada soal diketahui interval kontur si CI ini 50 meter. Berapakah skala peta kontur tersebut? Nah, di sini ditanyakan skala ya, berarti di sini skala ditanyakannya. Nah, di sini ada gambar juga, ini ibaratnya garis kontur lah ya. Ini ada 50, ada 100, ada 150. Nah, di sini bisa kita lihat kenapa interval konturnya bisa 50, karena dari gambar ini ya, 50 ke 100 kan jaraknya 50. Kemudian dari 100 ke 150 jaraknya juga 50. Jadi interval konturnya itu 50 meter, kayak gitu. Jadi kita tulis di sini, diketahui interval kontur 50 meter. Kayak gitu. Kemudian yang ditanyakan skala. Skala di sini kita tutup dulu, berarti kita tulis rumusnya CI sama dengan 1/1000 dikali skala. Kita ketahui kan tadi CI-nya itu 50. Kita tulis di sini 50 meter. Sama dengan 1/2000 dikali skala. Skala kan masih belum kita ketahui, maka kita pindah nih ke depan. Kita pindah ke depan, kemudian seperti yang tadi, kalau di geografi ini satunya nggak dipakai ya. Jadi kita tulis doang 2000 aja. 2000 dikali 50 tadi, CI-nya kan 50. Jadi hasilnya 100.000. Maka kita ketahui bahwa skala dari peta kontur ini adalah 1/100.000. Kurang lagi 0 ya. Nah, seperti itu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk penggunaan rumus interval kontur? Atau sudah cukup jelas? Untuk interval kontur? Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas berarti ya. Kita lanjut nih ya. Kita lanjut ke bentuk soal yang berikutnya. Nah, di UTBK itu soalnya ada banyak, tapi sama gitu, garis kontur juga. Ada juga yang seperti ini nih. Jadi diketahui A, B, C, titiknya ada 3. Nah, di sini biasanya nanti bakalan diketahui kalau panjang dari titik A ke titik C ini itu 6 cm, seperti ini. Misalnya kita baca dulu deh soalnya, kalau nggak biar nggak bingung. Diketahui panjang titik A ke titik C, dan B ke titik C pada peta berurutan itu ada 6 dan 4 cm. Berapakah titik B yang terletak di peta ini, ketinggiannya gitu, berapa titik B. Nah, kita ketahui yang tadi ada C dan A, itu jaraknya kalau di peta 6 cm. Kemudian kalau yang di B, itu jaraknya 4 cm, kayak gini. Aku gambar aja deh ya. Dari A ke C, ini 6 cm. Kita gunakan warna kuning. Ini untuk yang 6 cm. Kemudian selanjutnya yang titik B ke titik C, ini yang 4
sentimeter jaraknya. Ini kita akan menggunakan warna biru. Nah, ini jadi kita ketahui tadi A ke C itu 6 cm dan B ke C itu 4 cm. Cara ngitungnya gimana sih? Kita lihat di sini. Nah, cara ngitungnya itu kita tulis dulu nih. Seperti biasa, diketahui A ke C sama dengan 6 cm. Kemudian B ke C sama dengan 4 cm. Maka untuk mengetahui jarak B itu kita harus mengurangi dulu nih dari titik A, ini ke C. Titik AB, AC ke BC. Jadi kita kurangi dulu dari jarak A ke C dan B ke C. 6 dikurangi 2. 6 dikurangi 4. Jawabannya 2. Nah, berarti selisihnya itu 2 cm. Kayak gitu, 2 cm. Kemudian tadi di soal kita ketahui untuk titik A itu tingginya 50 meter ya. Di sini yang ada di gambar 50 meter. Kemudian yang titik C ketinggiannya itu 200 meter nih pada gambar kelihatan. Nah, untuk interval konturnya karena yang kelihatan di gambar itu hanya 50 dan 200, maka kita bisa mengira-ngirakan kayak tadi. Kan ada 10, 20 sampai 10, 50, 100 gitu. Kan itu jaraknya per 50. Sama kayak ini juga kayak gitu jaraknya. Pasti bandingannya itu seperti itu. Jadi ini 50 misalnya ini sini ada 50, di sini ada 100 atau misalnya lebih enaknya lagi kalau misalnya ada 2 gini doang, langsung kita kurangi aja. Jadi 200 dikurangi 50 tadi hasilnya jadi interval konturnya itu 50 gitu interval konturnya. Maka kita tadi di soal ditanyakan itu titik B kan, titik B itu ketinggiannya berapa. Nanti kita tulis di sini jawabannya. Ketinggian titik B sama dengan, ini rumus ya, ini biasa keluar juga, ini rumusnya bisa kalian catat atau di screenshot juga boleh. Jadi ketinggian titik B itu sama dengan ketinggian titik A ditambah AB, titik yang AB tadi, A ke B, per AC dikali interval kontur. Nah, kita tulis ini, tadi kita udah mengetahui ketinggian titik A-nya itu di soal 50 meter. Kita tulis ini 50 meter. Kemudian ditambah tadi untuk AB hasilnya, tadi kita ketahui di sini kan ya, ini AB ya maksudnya. Jarak AB itu hasilnya 2 cm. Kita tulis ini 2 per 6. 6 ini dari AC. AC ini kan tadi 6 di sini. Kemudian dikali interval kontur. Interval konturnya tadi 200 dikurangi 50, 150. Kita tulis ini 150. Maka kita tinggal hitung aja. 50 ditambah 300 per 6. 300 ini dapat dari 150 dikali 2 ya. Jadi 300 per 6. 300 dibagi 6 itu 50. Jadi nanti tinggal ditambah aja 50 tambah 50 yaitu 100. Jadi hasilnya itu untuk ketinggian titik B adalah 100 cm. Berarti jawabannya itu C. Kayak gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Atau sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas ya sepertinya. Oh iya, untuk penjelasan materi ini, maksudnya untuk materi ini, nanti aku akan sampai jam 9 aja kali ya, karena yang join udah berkurang. Jadi sampai jam 9 aja biar tidak terlalu malam. Oke, kita lanjut ya. Kalau ini sudah paham ya, kita lanjut ke subbab selanjutnya ada namanya penginderaan jauh. Nah, penginderaan jauh ini juga merupakan bagian dari pemetaan tadi. Gitu. Nah, penginderaan jauh ini itu kalau di SMA itu keluar di kelas 10 dan kelas 12. Makanya untuk di UTBK juga dia soalnya itu banyak keluarnya gitu. Antara 3 sampai 2 soal penginderaan jauh suka keluar gitu. Nah, untuk penginderaan jauh ini ada soal biasanya di yang sebab akibat seperti ini sering nongol. Nah, ini aku ada contoh soal SBM lagi, SBM 2016 kalau ini. Itu ada soalnya foto alasan soalnya kayak gini, pertanyaannya. Pernyataannya itu ada foto ultraviolet sangat baik untuk mengenali objek di bawah perairan sampai kedalaman 20 meter.
sebat gitu. Nah, kemudian alasannya di sini ada citra foto yang dihasilkan dengan spektrum yang berbeda akan memiliki keunggulan yang berbeda dalam mengenali berbagai objek di permukaan bumi. Nah, dari sini kita bisa mengetahui kalau jawabannya itu D. Kenapa D? Karena pernyataan di atas ini salah, tapi alasannya itu benar. Kenapa salah? Karena di sini pernyataannya adalah foto ultraviolet sangat baik mengenali objek di bawah perairan. Sementara foto ultraviolet itu tidak bisa mengenali objek di bawah perairan. Namun foto ultraviolet itu digunakan untuk di atas perairan gitu, seperti untuk melihat atau memetakan minyak-minyak tumpah di perairan gitu, ataupun misalnya gangga apa namanya, produksi gangga di perairan, ganggang di perairan kayak gitu. Jadi kalau foto ultraviolet dibilang pernyataannya untuk mengenali objek di bawah permukaan air itu salah. Yang dapat mengenali objek di permukaan air itu namanya citra foto. Sini kita lihat, sekalian menjelaskan saja namanya. Sini ya, namanya foto ortokromatik. Nah, jadi kayak tadi kan di soal itu ada ultraviolet gitu kan ya. Nah, di sini jadi kita jelasin nih berdasarkan spektrum elektromagnetiknya yang digunakan di penginderaan jauh itu ada 4. Ada ultraviolet di mana dia itu gelombangnya 0,29 mikrometer. Itu hanya bisa mendeteksi minyak tumpah ataupun ganggang-ganggang laut yang ada di atas permukaan air. Sementara kalau foto ortokromatik ini spektrumnya itu gelombangnya 0,4 sampai 0,56 mikrometer. Makanya dia bisa menembus ke dalam permukaan air kira-kira sampai sedalam 20 meter. Nah, untuk foto ortokromatik ini itu bisa mengenali vegetasi lamun, juga mengenali vegetasi terumbu karang untuk ortokromatik ini. Kemudian ada juga namanya spektrum foto pankromatik. Nah, kalau pankromatik ini sama seperti mata kita, jadi cahaya tampak kayak kamera juga sama. Jadi ini untuk mengetahui objek yang dapat terlihat, kayak misalnya bangunan, terus juga sungai, tapi hanya bentuk sungainya aja gitu, tanpa melihat dasar sungai ataupun vegetasi yang ada di dalam sungainya atau dalam lautnya kayak gitu. Jadi hanya objek-objek yang sama seperti kita lihat di mata itu namanya pankromatik. Kemudian selanjutnya ada foto inframerah asli. Nah, inframerah ini spektrumnya itu gelombangnya 0,9 sampai 1,2 mikrometer. Nah, untuk spektrum inframerah ini biasanya digunakan untuk ladang. Ada ladang jagung atau mungkin misalnya perkebunan karet gitu, itu menggunakan inframerah asli karena inframerah asli ini dapat membedakan warna dari vegetasi ataupun tumbuhan-tumbuhan yang ada di permukaan bumi gitu. Jadi kalau untuk inframerah ini biasanya digunakan di industri pertanian gitu untuk mengetahui lahan mana sih yang udah mulai rusak dan lahan mana yang masih subur kayak gitu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk penggunaan spektrum elektromagnetik? Ada yang mau ditanyakan? Sebelum lanjut? Takut kecepatan gitu ngejelasinnya, ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas? Kalau sudah cukup jelas, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi ke sini. Nah, perbedaan citra foto dan citra non-foto. Nah, tadi kan kita sudah bahas tentang citra foto ya, ada 4 tuh tadi. Nah, sekarang ada citra non-foto juga nih namanya. Nah, kalau perbedaannya itu dari sensor, citra foto itu pasti menggunakan kamera. Entah kamera biasa, kamera infrared, ataupun kamera ultraviolet. Pokoknya dia bentuknya itu pasti kamera sensornya. Sementara kalau citra non-foto ini, itu pakai scanning atau pemindaian. Pemindaian ini biasanya juga ada di satelit. Jadi satelit itu bukan hanya punya kamera, tapi juga ada pemindaian aja gitu, pemindaian permukaan bumi. Biasanya itu bentuknya pun tidak seperti
seperti kamera yang langsung ada bentuknya. Kalau citra non-foto ini bentuknya itu masih kayak kotak-kotak ataupun warna-warna aja gitu bentuknya. Jadi belum terbentuk, harus diolah lagi nanti di sistem informasi geografis kayak gitu. Nah, untuk detektor sendiri untuk citra foto ini menggunakan film, sementara kalau citra non foto ini menggunakan pita magnetik, transmitter, terus ada foto konduktif, ada juga foto voltaik. Nah, voltaik ini itu ataupun foto konduktif ini fotonya itu seperti pixel-pixel gitu. Jadi kotak-kotak kecil dibagi-bagi per pixelnya di citra non-foto tersebut. Kemudian ada juga proses perekaman. Untuk proses perekaman citra foto ini digunakan fotografi ataupun kimiawi. Jadi menggunakan, kalau dicetaknya itu harus menggunakan cairan kimia gitu. Sementara kalau yang citra non-foto ini elektronik atau otomatis, tapi dia harus menggunakan komputer kayak gitu untuk mengolahnya. Kemudian untuk mekanisme perekamannya itu kalau citra foto serentak, sementara kalau citra non-foto itu parsial kayak tadi, bentuknya pixel-pixel, jadi bagian-bagian kecil gitu di prosesnya. Kemudian untuk spektrum elektromagnetiknya, kalau citra foto ini spektrumnya tampak atau bisa dilihat dengan mata telanjang gitu. Sementara kalau yang non-foto ini harus menggunakan komputer, karena spektrumnya itu dia spektranya tampak tapi harus menggunakan alat gitu, karena bentuknya ini masih thermal bentuknya dan juga gelombang mikro seperti itu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu untuk citra foto dan citra non-foto, atau sudah cukup jelas? Untuk perbedaan seperti ini juga sering keluar di UTBK ya, soalnya untuk perbedaan soalnya itu biasanya perbedaan citra foto dan citra non-foto gitu biasanya untuk soalnya. Kemudian selanjutnya kita ke sini, ini untuk citra non-foto kayak tadi. Nah, citra non-foto ini ada namanya inframerah juga, tapi namanya inframerah termal. Ini biasanya digunakan oleh BMKG nih untuk kita memprediksi cuaca, biasanya itu menggunakan inframerah termal. Nah, ini itu menggunakan pengamatan gelombang radiasi gitu yang dikeluarkan oleh bumi ataupun awan biasanya. Kalau satelit Himawari yang digunakan BMKG ini mengambil suhu awan gitu. Nah, di sini gelombangnya itu sekitar 10,4 mikrometer. Nah, dari peta yang ditangkap dari satelit Himawari ini diolah di komputernya BMKG, kemudian jadilah seperti ini yang bisa kita baca gitu. Nah, ini namanya citra inframerah termal, di mana makin merah nih warnanya, itu berarti suhunya itu makin tinggi. Nah, suhunya makin tinggi ini justru banyak pembentukan awan di situ yang menyebabkan wilayah tersebut nanti hujan gitu. Sementara kalau yang warna biru sampai hitam ini itu suhunya dingin. Nah, suhu dingin ini itu tidak ada pembentukan awan, malah justru gitu. Makanya daerah-daerah yang bersuhu ini, dingin ini itu tidak terjadi hujan kayak gitu. Selanjutnya selain citra inframerah termal ada juga citra radar dan gelombang mikro. Nah, kedua citra ini itu juga citra non-foto, di mana citra ini itu menggunakan gelombang radar ataupun gelombang mikro untuk menangkap objek yang ada di permukaan bumi. Contohnya itu biasanya digunakan untuk pemetaan vegetasi ataupun perkebunan, tapi saat pemetaan itu tertutup awan gitu. Nah, karena kalau pakai foto kan yang ke foto malah awannya aja tuh. Nah, dengan adanya gelombang radar atau gelombang mikro ini, maka si vegetasi yang tertutup awan itu bisa tertangkap dengan baik gitu, dan kemudian gelombang tersebut diolah kembali di komputer. Nah, pengolahan tersebut biasanya nanti bisa menggunakan ArcGIS ataupun ArcMap gitu. Aplikasinya nanti ada di SIG atau GIS. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk penggunaan citra foto dan citra non-foto? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita lanjut ke contoh soal satu lagi. Ini karena udah mau jam 9, ini satu lagi. Ada contoh soal. Namanya identifikasi objek. Nah,
identifikasi objek ini juga merupakan salah satu bagian dari penginderaan jauh. Kalau kalian mungkin pernah belajar gitu, di penginderaan jauh itu ada cara membaca foto citra gitu. Nah, di sini ada soal, ini juga sering keluar di UTBK, misalnya ada contoh soalnya itu identifikasi objek terminal bus pada citra penginderaan jauh dapat dilakukan dengan memperhatikan di sini ada 1 asosiasi, 2 ukuran, 3 situs, dan 4 ada bayangan. Nah, pilihan jawabannya ini ada 5 seperti biasa A, B, C, D, E gitu ya. Ini sebenarnya A, B, C, D, E, cuman ini aku ganti jadi 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu. Nah, untuk asosiasi atau yang pertama ini, asosiasi itu dimaksudkan adalah mengenali objek dengan objek yang lain gitu. Jadi mengenal objek satu dengan objek yang lainnya. Sementara kalau ukuran itu masih sama seperti besar atau kecil. Sementara kalau situs itu keberadaan si terminal bus ini ada di mana. Misalnya ada di kota ataupun ada di hutan ataupun ada di pedesaan kayak gitu. Kalau untuk bayangan sama seperti yang kita ketahui bayangan gitu, bayangan dari objek. Nah, untuk mengidentifikasi suatu objek seperti terminal bus ini itu paling enggak kita harus memiliki 3 identifikasi. Kalau di sini jawabannya itu 1, 2, 3. Kenapa 1, 2, 3? Karena dari objek terminal bus ini seperti digambar misalnya kayak gini, itu kita bisa menemukan asosiasi ukuran, dan juga situs. Nah, kalau masih bingung kenapa bisa asosiasi ukuran dan situs, aku jelasin sedikit nih ya, dari unsur interpretasi citra. Nah, unsur interpretasi citra ini ada 8. Yang pertama ada bentuk, ukuran, rona, tekstur, situs, pola, bayangan, dan asosiasi. Kita bahas dulu satu-satu. Untuk bentuk sendiri. Nah, bentuk ini itu adalah gambaran yang mudah dikenali. Contohnya itu gunung berapi, biasanya kalau di peta itu bentuknya kerucut gitu. Atau misalnya di foto juga bentuknya sama, kerucut juga. Kemudian juga ada gedung sekolah yang bentuknya I, L, atau U. Atau mungkin di sini juga ada stadion nih, gambar stadion. Nih, kayak gini. Aku bisa tahu dari mana ini stadion karena bentuknya itu bulat, kayak gitu. Itu namanya unsur interpretasi peta bentuk. Jadi kita bisa mengetahui bentuknya. Ini kayak gini, kotak. Kayak gini. Kotak paling enggak kita mikirnya, oh kalau bentuknya kotak, pasti lapangan deh. Kayak gitu. Itu merupakan asosiasi unsur interpretasi untuk bentuk. Sementara kalau untuk ukuran, di sini itu merupakan objek luas atau tingginya gitu. Misalnya dari sini, kita bisa melihat ini sudah bulat, besar gitu. Makanya aku bisa bilang kalau objek ini merupakan stadion. Terus juga ada di sini, ini kan kotak, tapi dia besar. Di sini ada kotak tapi kecil-kecil. Nanti kan jadi kita tahu nih, kalau misalnya kotak yang kecil-kecil ini itu perumahan penduduk. Sementara kalau kotak yang besar seperti ini bisa pabrik ataupun gedung kayak gitu. Itu untuk ukuran. Selanjutnya ada unsur interpretasi citra namanya rona dan tekstur. Untuk rona di sini itu merupakan pengertiannya tingkat kecerahan suatu objek, di mana ini biasanya dilihat dari cara pengambilan fotonya itu kan menggunakan sinar matahari ya biasanya. Nah, dari situ kita bisa melihat nih, dari ronanya yang gelap-gelap kayak gini, kan ini gelap warnanya, sementara yang ini terang, yang ini lebih terang, gitu kan ya. Kalau yang gelap ini biasanya berarti itu vegetasi atau di dalamnya itu penuh gitu, hutan. Hutannya penuh dengan pepohonan. Jadi kita bisa lihat di sini kalau ronanya gelap itu biasanya penuh. Sementara kalau yang terang itu berarti vegetasinya atau yang tumbuh-tumbuhan di dalamnya itu sedikit, kayak gitu. Ini namanya unsur interpretasi citra rona. Sementara kalau yang tekstur ini perubahan dari si ronanya. Kayak misalnya kalau yang rona gelap ini kan kita bisa ngeliat agak kasar gitu teksturnya, geradakan gitu ya teksturnya. Nah, kalau yang tekstur kasar ini bisa kita simpulkan bahwa di sini itu vegetasinya penuh dengan tumbuhan gitu. Sementara yang di sini itu teksturnya halus karena kayak sama aja gitu teksturnya. Maka di sini kita bisa juga menginterpretasikannya sebagai ini sawah, ini hutan. Terus juga ini kan kasar ya, kasar tapi teratur. Ya kan? Kasar tapi teratur, terus ronanya juga
bermacam-macam. Nanti kita bisa menginterpretasikannya sebagai ini berarti perumahan penduduk, yang ini juga perumahan penduduk, kayak gitu. Nah, selanjutnya ada juga bayangan. Nah, bayangan ini adalah detail objek. Nah, biasanya untuk bayangan ini kita untuk mengetahui tinggi rendahnya dari suatu bangunan. Kalau bangunannya tinggi, itu biasanya memiliki bayangan. Nih, yang seperti ini jalan layang, ada bayangan, terus di sini juga yang tinggi gedung ini ada bayangan berarti tinggi gitu. Jadi kalau di peta itu tingginya lebih dari 20 meter itu biasanya udah ada bayangan. Makanya di sini unsur interpretasi citra bayangan itu biasanya untuk mengetahui tinggi relatif ataupun tinggi dari suatu bangunan yang difoto kayak gitu. Sementara kalau untuk pola ini adalah kecenderungan bentuk dari suatu objek. Kayak misalnya di sini ini kan ada pola memanjang nih ya. Apa sih nih yang memanjang, kan kita kadang nggak tahu gitu apa sebenarnya bangunan itu. Tapi karena kita bisa melihat di sini memanjang, terus juga kita sudah tahu kalau bentuknya ini kotak-kotak gitu kayak perumahan penduduk. Berarti ini yang panjang ini perumahan penduduk. Kenapa dia bisa panjang? Kita lihat polanya. Dia mengikuti apa? Nih di sini kelihatan kalau perumahan penduduknya itu mengikuti sungai, bentuk sungai kayak gitu. Ada juga misalnya perumahan penduduk yang mengikuti arah jalan kayak gitu. Itu merupakan fungsi dari pola. Nah, selanjutnya ada fungsi situs. Nah, fungsi situs ini merupakan kedudukan tempat suatu objek gitu dari objek lingkungan sekitarnya. Jadi situs itu mengenai lingkungan. Ingat ya, situs itu lingkungan. Sementara kalau yang terakhir ini namanya asosiasi, itu keterkaitan antar objek. Nah, kalau yang lingkungan, misalnya contohnya kayak gini di gambar, untuk situsnya itu kita ada interpretasi citra bakau, pohonan bakau atau hutan bakau. Nah, situsnya ini berarti kita lihat lingkungannya. Lingkungannya itu ada laut, misalnya gitu. Terus dia juga ada pantainya. Terus juga dia di sini banyak tumbuhan-tumbuhan di daratannya, kayak gitu. Nah, berarti tumbuhan yang daratannya ini hutan biasa, situsnya. Sementara yang di sini situsnya kan ini dekat perairan ya, tapi di sini masih ada hutan-hutan. Jadi kita bisa berpikir kalau itu merupakan hutan mangrove gitu karena situsnya yang dekat dengan perairan kayak gitu. Ini untuk situs. Jadi situs itu melihat objek dengan lingkungannya. Sementara kalau yang asosiasi itu dengan objek lainnya. Misalnya seperti ini. Ini gambarnya terminal. Tanpa ada tulisan terminal Purabaya ini, kita bisa mengetahui ini terminal. Kenapa? Karena di sini ada bangunan yang besar dan juga ada objek lainnya, yaitu bis. Banyak bis-bis yang terparkir. Jadi, kalau asosiasi itu melihat objek satu dengan objek yang lain. Bangunan besar dan bis, contohnya. Sementara kalau si situs itu objek dengan lingkungannya. Lingkungannya tadi objeknya itu mangrove, lingkungannya itu perairan kayak gitu, dekat pantai misalnya kayak gitu. Ini adalah 8 unsur interpretasi citra yang tadi ada di soal yang ini. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Sudah jam 9 juga, ada yang mau ditanyakan sebelum kelasnya ditutup? Ada yang ingin ditanyakan? Atau aku asosiasi itu asosiasi itu berarti yang deketan objeknya, Kak. Yang asosiasi ini ya? Iya, yang dekat. Jadi yang dekat aja objeknya. Kayak bangunan besar dengan ini. Terus ada juga, misalnya kita asosiasikan apa ya? Ini deh misalnya. Ini kan ada bulatan ya? Bulatan. Kelihatan kan ya? Slide aku. Nah, bulatan besar ini aku bilang stadion. Kira-kira kenapa aku bilang stadion? Kan nggak mungkin bulat. Kalau misalnya ada foto donat, masa aku bilang stadion? Karena dia bulat. Kan nggak mungkin kayak gitu kan. Asosiasinya kita lihat di sini adanya lapangan. Kayak gitu. Jadi asosiasi itu objeknya, objek satu ini yang terlihat dengan objek lainnya yang terlihat juga dilihatkan gitu. Itu namanya asosiasi gitu. Sudah mengerti sampai sini untuk asosiasi? Sudah, Kak. Terima kasih.
Oh ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Itu untuk perbedaan asosiasi dan situs ya, karena biasanya asosiasi dan situs ini suka kebalik-balik gitu, karena sama aja gitu. Sementara sebenarnya itu ada bedanya kalau situs dengan lingkungan, objek dengan lingkungan, sementara kalau asosiasi, objek dengan objek lainnya, kayak gitu. Nah, selain tadi ada Aima yang bertanya ya, ada yang lain yang ingin ditanyakan dan kurang jelas? Mungkin Siva, Iza, atau mungkin Novi, Cecilia, ada yang mau ditanyakan? Coba open mic-nya, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada ditanyakan, aku stop share screen-nya ya. Aku izin stop share screen-nya. Karena kita sudah jam 9 juga, udah jam 9, takutnya terlalu malam. Kemudian juga kita sudah mempelajari banyak bab gitu. Tadi kan udah babnya ada 2, ada penginderaan jauh dan pemetaan. Tapi sebabnya itu kita ada banyak tadi kita bahas, ada pemetaan, proyeksi peta, kemudian juga ada skala, penghitungan kontur, kemudian juga ada citra foto dan citra non foto, dan ada juga unsur interpretasi citra yang kita bahas pada malam hari ini. Nah, ada yang mau ditanyakan sebelumnya, sebelum kelasnya ditutup? Tidak ada yang mau ditanyakan? Kalau sudah tidak ada, aku mau kembali ke Kak Ihsan nih. Tapi sebelumnya untuk materi yang tadi aku share itu bisa kalian dapetin nih kalau kalian ikut PO nanti ya di Hore Digital ataupun ikut bimbelnya di Hore Digital. Kalau misalnya nggak ikut bimbelnya, slide yang tadi ada banyak di bawahnya itu ada materi lainnya, itu nggak aku share ya gitu. Untuk keterangan lebih lanjutnya nanti coba ditanya ke Kak Ihsan ya. Nah, terima kasih Kak untuk kelasnya. Saya tutup, saya kembalikan ke Kak Ihsan. Makasih Kak Assalamualaikum Kurnia. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Kurnia atas pembelajarannya. Iya Kak, mohon maaf kalau Ya, kecepatan ya. ya, Iya. ya buat yang nggak bisa ikut atau yang tadi joinnya telat, tenang aja ada rekaman video dari Zoom-nya. Nanti recordnya di-upload ke channel YouTube-nya. Untuk link channel ada di IG-nya, di bio IG Hore Digital. Terus untuk tadi yang minta materi atau PPT-nya itu materi dan PPT hanya diberikan kepada siswa paket bimbel yang premium atau siswa yang ngambil paket TO-nya, yang daftar ke paket TO-nya. Jadi kalau yang bukan siswa bimbel atau yang tidak mendaftar paket TO-nya nggak bisa dapat materi atau PPT-nya ya. Harus paling nanti kadang ada event-event yang akan ngasih materi PPT aja, jadi pantauin aja itu si Hore Digital. Kalau misalnya mau daftar paket bimbel atau paket layoutnya bisa aja hubungin ke IG Hore Digital, DM aja atau nanti chat ke WA adminnya. Nomor adminnya nanti ada di IG-nya juga gitu. Untuk info lebih lanjut hubungin IG Hore Digital aja. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Oke, yang ingin live dan silakan ya udah. Mungkin kan ada malam juga, udah pada ngantuk. Kakak akhiri aja ya. Jangan lupa nanti kalian lihat recordnya aja di channel YouTube-nya. Channel YouTube kakak Muhammad Ihsanuddin namanya, cari aja. Atau enggak link channelnya ada di bio IG. Terus kalau misalnya ada yang kepingin ikut grup-grupnya, nanti hubungin aja. Jadi di situ kakak ada nyediain grup UTBK untuk yang saintek sendiri, untuk yang sosum sendiri. Itu ada grupnya, grup belajarnya. Kalau mau join bisa DM Hore Digital atau chat ke WA kakak aja. Nomornya ada kok di IG-nya itu. Nanti di situ banyak kok info-info kayak kuis, latihan soal, live teaching segala macam. Ya, sekian dari kakak. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih buat yang udah join. Terima kasih pada kakunya udah ngajar. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.